Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmayani, nomor presensi 9, kelas 10 MLB 1. Saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai etika profesi, manajemen perkantoran, dan layanan bisnis. Profesi manajemen dan layanan bisnis adalah jenis pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Profesi yang tidak dapat dipegang oleh sembarang orang karena membutuhkan persiapan pendidikan dan pelatihan khusus. Adapun prinsip profesi yaitu suatu bentuk pekerjaan yang menuntut pendidikan lebih tinggi, keterampilan khusus, memiliki ketanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan. Pengertian etika profesi. Etika profesi adalah suatu sifat etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembangkan tugasnya, serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus dalam kehidupan manusia. Etika profesi atau etik profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu. Kode etik profesional berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar atau yang tidak baik, dan apa yang tidak benar atau tidak baik bagi seorang profesional dan khusus dalam kehidupan manusia. Prinsip dasar etika profesi ada 4, yaitu 1. Prinsip tanggung jawab, 2. Prinsip keadilan, 3. Prinsip otonomi, 4. Prinsip integritas moral. Adapun fungsi etika kerja. Yang pertama, sebagai pedoman bagi semua anggota suatu profesi tentang prinsip profesional yang ditetapkan. 2. Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap suatu profesi tertentu. 3. Sebagai sarana untuk mencegah campur tangan dari pihak di luar organisasi terkait hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Tujuan etika profesi. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. 2. Untuk menjaga dan mengelola kesejahteraan anggota profesi. 3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. 4. Untuk membantu meningkatkan mutu suatu profesi. 5. Untuk meningkatkan pelayanan suatu profesi di atas keuntungan pribadi. 6. Untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. 7. Untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan terjalin dengan erat. Profesi bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis ada 4, yaitu 1. Asisten manajemen atau sekretaris, memiliki pendidikan khusus sekretaris dan dapat bekerja di bidang bisnis, pemerintah, rumah sakit, atau sekolah. Tugas pokoknya mengelola fungsi kantor. Yang kedua ada analisi manajemen. Profesi ini biasanya lebih banyak dikenal dengan konsultan perusahaan. Tugas pokoknya memberikan jasa analisa terhadap manajer perusahaan dalam upaya meningkatkan efisien dan fungsi manajemen. Yang ketiga, resepsionis. Resepsionis merupakan orang pertama yang bertugas untuk menemui pelanggan. Untuk itu, karakter sopan dan ramah yang dimiliki pendalam menyapa pelanggan atau melakukan negosiasi. Yang keempat atau yang terakhir, sekretaris hukum.
Profesi sekretaris yang memiliki pendidikan di bidang tugas pokoknya adalah membantu tugas-tugas administratif dan terkait dengan kantor untuk mendukung pengacara. Penerapan etika profesi. Dalam penerapan profesi yang ditekuni cukup dengan menerapkan apa yang menjadi etika dan etik yang sudah ditetapkan secara konsisten. Penerapan etika profesi dan kode etik dalam pekerjaan yang dilakukan secara konsisten akan membantu karakter sesuai dengan profesi yang ditekuni. Perbedaan etika dan kode etik profesi. Etika dalam kehidupan sehari-hari merupakan landasan atau alasan untuk bertindak sesuatu. Sedangkan kode etik merupakan sebuah peraturan yang tertulis mengikuti dan memiliki sanksi. Kesimpulan dari etika profesi yaitu suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang sifatnya profesional kepada masyarakat. Sekian materi mengenai tentang etika profesi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.